Pesan pada hari ini berkaitan dengan pembunuhan pilot asal Amerika, pilot AMA, pada tanggal 2 Juli 2026. Kodam Jawa Kimo pada tanggal 2 Juni dapat tembak pesawat atau pilot. Itu karena apa? Itu karena dia dilepas tanah Papua ini. Akibat pesawat juga dapat tembak, pilot juga dapat tembak. Jadi negara Indonesia dan Presiden Indonesia harus buka mata. Dan negara Amerika. Terus PBB, kamu melanggar hukum piagam. Ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Bagaimana menurut Anda? Mengapa satu nyawa seorang pilot asal Amerika Serikat lebih mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah Papua dibandingkan ribuan nyawa orang asli Papua yang telah hilang selama konflik yang berlangsung selama puluhan tahun? Sampaikan pendapat Anda dengan sopan dan saling menghormati. Mari berdiskusi tanpa ujaran kebencian. TPNPB News pada tanggal 4 Juli tahun 2026 mempublikasikan pernyataan yang dikaitkan dengan juru bicara TPNPB, Sebi Sambom, dan Komandan Operasi Umum TPNPB, Mayor Jenderal Lekagak Telenggen, terkait penembakan pilot asal Amerika Serikat, Nicholas Goslin, serta pembakaran pesawat AMA di Papua. Dalam pernyataan tersebut, mereka menyampaikan pandangan bahwa peristiwa tersebut berkaitan dengan persoalan politik Papua yang menurut mereka, berakar pada berbagai kesepakatan internasional, termasuk perjanjian New York, yang dinilai tidak melibatkan masyarakat Papua dalam proses penyelesaiannya. Mereka juga menyampaikan tuduhan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, dan Belanda telah melanggar hukum internasional serta piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan tersebut merupakan klaim dari pihak TPNPB. Konflik di Papua telah berlangsung selama puluhan tahun dan telah menimbulkan korban jiwa serta penderitaan bagi banyak pihak. Berbagai pandangan mengenai akar konflik tersebut masih menjadi perdebatan di tingkat nasional maupun internasional. Bagaimana pendapat Anda? Apakah perhatian dunia terhadap konflik Papua selama ini sudah seimbang? Atau masih ada sisi yang menurut Anda belum mendapatkan perhatian yang layak? Simak video selengkapnya, lalu sampaikan pendapat Anda secara santun di kolom komentar. Baik, ini dalam medan juang. Pada tanggal 3 Juni tahun 2026, Mayor Jenderal Komando Operasi Cekana Papua Lekagak Telenggen, saya ada bawa sedikit masalah Papua ini. Kita umur berjuang sudah lebih dan puluhan tahun. Presiden negara Republik Indonesia sudah 8 kali. Joko Widodo juga sudah 2 periode. Tapi tidak jawab masalah Papua ini. Tidak jawab. Karena itu, Kodam Jawa Kimo pada tanggal 2 Juni dapat tembak pesawat atau pilot. Ya, pilot. Itu karena apa? Itu karena dia dilepas tanah Papua ini. Akibat pesawat juga dapat tembak, pilot juga dapat tembak. Jadi negara Indonesia dan Presiden Indonesia harus buka mata. Dan negara Amerika. Terus PBB, kamu melanggar hukum piagam. Ya. Jadi sekarang negara Indonesia dan negara Amerika, PBB, kamu harus buka mata. Kamu ini pelanggaran, negara-negara yang sebut nama ini pelanggaran sampai PBB. Jadi sekarang masalah Papua ini harus ditanggung jawab. Tidak dilepas tanah Papua, tidak kasih merdeka akhirnya. Itu dapat tembak pilot negara Amerika dan pesawat. Itu salahnya siapa? Bukan TPN. TPN minta merdeka dengan masyarakat sampai gubernur. Kami minta merdeka. Sudah berapa tahun? Sudah puluhan tahun. Negara Indonesia tidak dilepas tanah Papua. Kamu negara Amerika juga sama. Kamu negara Amerika ini sebenarnya kamu pencurian negara. Ya, pencurian negara karena apa? PT Freeport Tembagapura ini. Kami orang Papua tidak setuju.
Kamu coba mencuri dan merampas hasil kekayaan kami. Harus ditutup PT Freeport. Tutup. Orang tua kami atau nenek moyang kami tidak diteriakan ini PT Freeport. Kamu mencuri. Freeport itu tutup. Kalau tidak, hati-hati negara Amerika dan Indonesia, awas. Sampai PBB. Ya. Jadi kita yang tembak kiri kanan, abang ojek kah atau pendangan kah, biar bagaimana orang bule kah, itu tidak boleh cari masalah ya. Itu kami nuntut merdeka, jadi harus dilepas tanah Papua ini. Tanah Papua tidak boleh dicari tahu masyarakat, tidak boleh dicari tahu, ditanya dengan TPN. Kami ini mau merdeka. Kami ini minta makan tidak? Kami ini mau minta ini bangunan tidak? Kami ini minta uang tidak? Hey, no, silap. Ya, sekarang kamu Indonesia harus mengaku dan Amerika PBB. Jangan ditolak, awas. Jadi Bapak Presiden Prabowo tidak dilepaskan tanah Papua atau tidak kasih merdeka. Akibat sudah itu terjadi macam Yaukimo atau abang-abang aja atau pendangan-pendangan yang kios ini semua ditembak rasa-rasa. Jadi tanah ini harus dilepas. Ya, kami ini punya hak, punya wilayah, hak, waris hak tanah. Kami minta merdeka. Indonesia kamu punya tanah itu Jawa, Jawa sana, bukan kamu punya di sini. Ya, jadi tanah ini harus dilepas. Ini kan aturan. Jadi sia-sia tidak ada aturan. Sama Indonesia juga kamu dari dulu juga macam kami. Tapi Soeharto yang berjuang untuk Indonesia, itu kamu Indonesia ini jago-jago. Baik, kita ada laporan singkat. Dan tuan-tuan negara Indonesia, Amerika, PBB harus diingatkan dan terima kita yang sekarang rekam video ini harus diterima. Kalau tidak, dan melawan, itu tetap terjadi kabupaten di mana atau di mana itu tetap terjadi. Jadi 36 kodam. 36 kodam itu kan perintah saya. Ini penanggung jawab oleh Katelengan. Jadi di mana yang terjadi, di mana ada terjadi, di mana ada merampas senjata, itu kan penanggung jawab. Jadi kemarin itu anggota saya, Kodam Yaukimo, itu kan perintah, menurut perintah. Nomor kodam berapa itu? 16. Kodam 16 Yaukimo. Itu sapu anggota yang lakukan. Jadi jangan cari tahu itu TPN, jangan cari tahu pemerintah atau jangan cari tahu masyarakat. Ya, itu kami sudah tadi yang sudah sebut nama negara-negara itu. Kamu itu salah. Akibatnya sudah sekarang ada terjadi itu sudah. Jangan kamu cari tahu ya. Cukup dan sekian. Banyak terima kasih. Selamat sore kepada semua pihak. Saya Sebi Sambom, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari pengendali manajemen markas pusat. Pada hari ini tanggal 4 Juli tahun 2026 kami perlu mengeluarkan pesan dan juga pendidikan atau edukasi kepada semua pihak di Papua, di Indonesia, dan di seluruh dunia. Pernyataan atau pesan pada hari ini berkaitan dengan pembunuhan pilot asal Amerika, pilot AMA, pada tanggal 2 Juli 2026 di Distrik Sobagam, Kampung Balingkama, wilayah Kabupaten Yaukimo. Kami perlu menjelaskan kepada masyarakat internasional, nasional Indonesia, dan juga lokal orang asli Papua perlu ketahui dan perlu pahami bahwa berkali-kali setiap tahun, setiap bulan kami mengeluarkan pernyataan. Dalam rilis kami melampirkan dengan pernyataan bahwa dilarang melakukan penerbangan di wilayah konflik bersenjata, TPN siap tembak. Karena
TPN sudah mengumumkan perang Republik Tanggapan pada bulan Juli tahun 2017 di Jambi, yang pernah diumumkan oleh Komandan Operasi Umum Majen Leka Telenggen. Dan dasar hukum itu mendukung TPN melakukan operasi gerilya di seluruh tanah Papua, dan di beberapa wilayah sudah mulai perang, yaitu Puncak Jaya, wilayah Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak Papua wilayah Ilaga, Kabupaten Intan Jaya di tanah adat suku Moni, wilayah Ndugama tanah adat suku Nduga, wilayah Hokimo tanah adat suku-suku Jali, Hupla, Momuna, Kimjal, Mek, Una, juga wilayah Pegunungan Bintang, wilayah adat Ngalong Gubel, wilayah adat orang Mai Berat, Sorong Raya, mereka sudah mulai perang. Dan operasi ini berjalan di seluruh tanah Papua, termasuk di wilayah Panyai, Doyai, itu menyambung ke wilayah Intan Jaya. Nabire, perang tidak akan berhenti. Maka TPN berkali-kali sampaikan bahwa hentikan semua operasi bisnis apapun di bawah penjajahan pemerintah kolonial Indonesia. Artinya pedagang maupun pesawat yang menerbangkan masuk kampung semua berhenti. Kita sampaikan selalu. Bukan satu kali. Saya pikir orang-orang ini zaman teknologi dan semua orang mengikuti sosial media, selalu mendengar, melihat artikel-artikel rilis yang dikeluarkan oleh TPNPB, di mana sampaikan bahwa wilayah-wilayah perang ini dalam bahasa Inggris mereka bilang itu restricted area atau daerah yang dilarang, dibatasi oleh TPN untuk tidak melakukan penerbangan bebas. Artinya semua orang Papua sekarang harus berpikir untuk tinggalkan semua kesenangan Anda, tinggalkan semua bisnis dengan Indonesia, termasuk penerbangan, misionaris AMA, MIF, semuanya hentikan. Semua penerbangan masuk di pedalaman hentikan, karena mereka itu membuka jalan untuk Indonesia masuk bunuh kami. Ingat, kalau Indonesia mau masuk di lapangan-lapangan terbang, di kampung-kampung, di wilayah suku Lani, suku Nduga, suku Yali, suku Moni, suku Me di sana, jadi lapangan-lapangan terbang lebih banyak kami di wilayah Jali besar. Lapangan-lapangan terbang itu orang tua kami yang bikin, bukan Indonesia yang bikin. Orang-orang barat, misionaris Kristen asal Eropa, Amerika, Australia, ini mereka datang bikin budak kami orang tua, kerja tenaga manusia, bukan mesin. Lapangan terbang itu kerja manual, pakai sikop. Orang-orang tua kami tanggul, pakai sarung-sarung beras itu isi tanah, antar batu-batu besar bakar, baru pecah-pecah, bikin lapangan. Ini saya masih saksi hidup. Orang tua kami bikin lapangan. Lapangan-lapangan terbang ini, kalau Indonesia mau masuk, melayani penerbangan di sana, bayar pajak. Harus bayar kompensasi. Kompensasi tidak main-main, 100 miliar kepada semua suku yang mempunyai lapangan terbang itu. Kalau tidak mampu, jangan masuk, pesawat jangan masuk. Begitu. Oke, di sini dipertegas orang Papua karena pembunuhan pilot, semua bilang mengutuk. Ya, kami semua juga sayangkan, ya, kami juga turut menyampaikan berduka. Adalah we deeply condolence of the killing of innocent pilot, American citizen in Jali territory. Tetapi kami perlu sampaikan bahwa misionaris ini kami bisa katakan useless misionaris, Christian misionaris. Artinya kalau mereka datang untuk membawa Injil, membuka mata telinga kami, tetapi mereka tidak pernah sampaikan ke pemerintah negara mereka. Kami lihat di sana kondisi begini, orang Papua mengalami tindakan kejahatan yang luar biasa oleh Indonesia, tidak pernah sampaikan kepada dunia, kepada Amerika, kepada Eropa, kepada Australia, kepada Selandia Baru. Itu. Jadi saya bilang useless misionaris itu misionaris tidak berguna. Saya ingat, saya pernah dipanggil oleh misionaris Belanda tahun 2000
tahun 2003 di Wamena. Lalu mereka tanya, kenapa Anda menentang misionaris? Kami pernah kasih sekolah Anda biaya beasiswa. Anda pergi sekolah perikanan di Sorong. Semua itu biaya dari misionaris Belanda. Saya bilang, jawaban saya begini. Saya bilang, kamu misionaris Belanda yang datang di kampung saya, di Yalimo, di wilayah suku Yali, besar, yaitu Paspale, Landikma, Nipsan, Langda, Bomela, Suntuamon, Seralela, Samboga, Aimbon, Bari, Lelambon, Lambo, Yalmebi, semua ini lapangan terbang Hubliki, semua lapangan terbang ini kami yang bikin, orang tua kami yang bikin. Jadi kamu bukan malaikat penyelamat, saya bilang mereka, jawaban saya. Kenapa? Saya bilang, ya, sebelum Anda datang, itu orang tua saya sudah sampaikan, nenek moyang saya, leluhur saya. Kakek saya sudah sampaikan ke bapak saya sudah sampaikan ke saya. Bahwa kalau nanti kemudian hari ada macam burung baru terbang masuk di sini, berarti kamu terima itu. Orang-orangnya, bahasa Yali bilang itu, benarabuluom. Kur. Bahasa Kurulu bilang itu kur, bahasa Hula kur, abkur, begitu. Jadi kalau mereka datang, kamu terima mereka. Ya, maka misionaris pertama pendeta Kerit Kuit masuk di Yali Abenago itu tahun 1963. Orang tua kami terima itu, terima mereka karena berdasarkan sejarah nubuatan orang tua kami. Dan orang tua kami mereka biasa naik di bulan pakai tali dulu. Itu ada di Unan Menang, di situ namanya Borengare. Borengare ada batu yang 2 lubang begini, mereka tadi naik di bulan dulu, moyang kami. Kemudian moyang saya biasa terbang ke Ikmok. Ikmok itu bahasa Yali, jadi bahasa Indonesia itu orang-orang kami dari orang pesisir itu di Jayapura dan sekitarnya. Orang tua kami mereka punya teman di sana, barter bisnis. Mereka turun, malam mereka terbang di sana ketemu teman mereka. Mereka bawa pia. Pia itu yang bikin surwalimo. Surwalimo itu orang Wamena lihat pakai dasi di sini yang batu-batu itu koral itu pikir dari mana? Itu sejarahnya begitu. Jadi sebelum kamu berhadapan datang kami sudah tahu. Hanya satu misionaris toh orang tua kami, Pendeta Soler yang bawa Injil masuk di Anggrek tahun 1960. Dia bilang bahwa sebelum kami datang orang Yali itu sudah punya agama suku Yali, begitu. Jadi dia bikin buku itu mitos babi dalam agama suku Yali. Mitos babi dalam agama suku Yali. Dia menulis buku. Saya terima di penjara LB Doyo waktu saya di Takanan 2011 buku itu. Pendeta dari sana kirim untuk saya dari Jerman. Begitu. Dengar. Jadi misionaris ini ingat, apalagi orang Amerika, pemerintah Amerika harus bertanggung jawab. Karena Amerika lah yang jual orang Papua, Amerika dan Belanda yang jual orang Papua ke Indonesia seperti binatang. Ingat ya, Dutch government and United Nations government mereka, they sell us as animal to Indonesia. Ini, begitu. Oleh karena itu, bunuh satu orang pilot Amerika ini, kamu semua marah, lucu juga, aneh juga. Orang Papua dibunuh selama 64 tahun oleh Amerika, Belanda, Indonesia, dan Australia, Selandia Baru. Ini kamu tidak biasa marah. Ini lucu juga orang Papua ini. Kasihan kalian, mental budak betul-betul, mental penjaya. Misionaris itu sisi lain bawa keuntungan, tapi sisi lain itu mereka buka jalan untuk Indonesia masuk bunuh kami. Kemudian Amerika mendukung suplai senjata, pesawat jemput, jet Amerika, dan lain-lain. All weaponry system to Indonesia for killing West Papua. Jadi Amerika juga membunuh orang Papua. Ingat itu baik, ya. Australia juga melatih orang Indonesia, tentara polisi Indonesia, kasih senjata untuk bunuh kali orang Papua. Selandia Baru juga melatih orang Indonesia untuk bunuh orang Papua, pemerintahnya. Rakyatnya Amerika mendukung Papua merdeka, ada. Australia hampir banyak kan mendukung Papua merdeka, rakyat Australia. Rakyat Selandia Baru hampir banyak yang mendukung Papua merdeka. Pacific Island Forum, Melanesia semua mendukung Papua merdeka. Hanya pemerintah toh, karena punya bilateral mereka bilang. Tapi ingat ya, Australia, Amerika, New Zealand, Belanda mengirim senjata, melatih Indonesia untuk membunuh kami selama 64 tahun.
Kalau sadar tidak sadar, 1 juta lebih penduduk asli Papua sudah hilang. Karena Indonesia membunuh kami itu yang pembunuhan kelihatan, pembunuhan yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan melalui racun, makanan, minuman, melalui injection atau suntik-suntik obat dan lain-lain di rumah sakit. Mereka membunuh kami selama sekian tahun. Kenapa? Logikanya, kenapa jumlah penduduk asli Papua hanya 2 orang, sementara Papua Nugini 11 juta penduduk. Waktu Papua Nugini mereka hanya 600.000 orang. Begitu. Papua waktu 69 itu, PPRA 69 itu 800.000 atau 1 juta penduduk waktu itu. Yang 800 hanya diketahui oleh PBB. Jadi tidaknya sekarang Papua harus menembus angka sama dengan Papua Nugini. Tapi ingat ya, Indonesia membunuh kami melalui keluarga berencana lain-lain, mengurangi penduduk kami untuk mereka mau ambil alih menguasai Papua. Semua ada dukungan Amerika, Eropa. Jadi sekarang titik. Amerika, Eropa, Australia, Selandia Baru ikut bertanggung jawab atas masakre atau pemusnahan ras orang asli Papua, genocide selama 64 tahun oleh Indonesia. Jadi Amerika, Australia, Belanda, Selandia Baru menggunakan Indonesia untuk membunuh kami. Prancis, Jerman dan lain-lain yang mengirim senjata untuk Indonesia, melatih Indonesia. Mereka membunuh kami selama 64 tahun. Jadi daripada kita habis, lebih bagus bangkit dan lawan semua. Kami sampaikan pesan kepada TPNPB untuk semua penerbangan pesawat apapun, sipil apapun, tembak, jatuh, titik. Tidak ada yang bilang tidak. Karena ada pesawat itu yang Indonesia masuk, pedagang masuk, bawa makanan busuk itu untuk bunuh orang Papua. Tidak boleh. Sekarang pikir Papua merdeka baru semua itu kita bikin pelayanan, sekolah kapal, semua indikan. Dan pikir itu hanya Papua merdeka. Begitu. Usia Indonesia, semua bangkit dan lawan. Begitu. Mahasiswa, pelajar, semua berpikir itu. Begitu. Jadi coba bayangkan, Amerika membantu Indonesia untuk membunuh kami selama sekian tahun, Amerika belum bertanggung jawab. Jadi pembunuhan pilot ini pesan mengirim kepada Presiden Donald Trump untuk duduk dan bicara masalah Papua, karena mereka terlibat. United Nations, United States of America, DAX, inflow when West New Guinea Netherlands administration transferred to Indonesia on May 1st, 1969. Ini adalah awal malapetaka. Pemusnahan ras orang Papua mulai dari situ. Amerika, Belanda bertanggung jawab dengan PBB yang menyerahkan kami sebagai binatang kepada Indonesia. Indonesia membunuh kami selama sekian tahun. Dengar itu? Lalu sudah sekolah kan? Bagaimana sudah sekolah tapi tidak berhikmat betul? Jadi misionaris ini mereka useless, pecundang, biawak mereka ini. Dengar? Mereka tidak pernah pergi ke rakyat, mereka gereja tidak pernah desak pemerintah untuk orang Papua dibunuh seperti binatang. Tidak ada kompromi lagi. Misionaris pulang semua. Jangan tinggal di Papua. Tidak, tembak semua. Tinggal di TPN, tembak. Kami siap masuk penjara. Naik pengadilan kriminal internasional. Begitu, hormat. Wah, Tuhan jaga kita semua.